rejim yang sekarang ini, yang kalau kita lihat sebetulnya dalam beberapa tahun terakhir kita bisa melihat bahwa pemberangusan serikat, pemandulan gerakan itu terjadi secara masif dan sistematis, sehingga kalau kawan-kawan mungkin sudah terlibat dalam misalnya di beberapa tahun terakhir, itu kita bisa melihat bahwa hampir semua serikat buruh itu tidak lagi menjadikan media sebagai momentum perlawanan, tetapi sudah menjadikan media sebagai momen untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka bekerja sama dengan rejim untuk ya dalam tanda petik serikat buruh yang sebagian besar itu, aku berani bilang sebagian besar itu sudah mendeklarasikan dirinya sebagai kaki tangan rejim dari Mayday ke Mayday. Itu yang dari sisi serikat buruh. Jadi pemberangusan serikat itu terjadi bukan hanya dengan cara-cara seperti misalnya memphk pengurus-pengurus serikat, mempersempit ruang gerak serikat, tapi juga dengan cara menjinakkan, menundukkan pimpinan-pimpinan serikat sehingga mau menjadi kaki tangan rejim. Itu yang sudah berhasil mereka lakukan beberapa tahun terakhir ini. Dan persoalannya bukan hanya di dunia perguruan aja, di dunia kampusnya juga seperti itu. Jadi gerakan mahasiswa di kampus boleh dibilang bahkan sudah lebih panjang lagi, 10 tahun terakhir itu sudah dikebiri, sehingga ya sebetulnya kan kalau kita mau mengamati kan produk dari gerakan mahasiswa itu kan pada akhirnya harusnya adalah sebuah gerakan rakyat yang lebih masif. Itu untuk produk dari gerakan mahasiswa. Jadi kalau hari ini misalnya kita melihat gerakan rakyat, baik itu gerakan tani, gerakan buruh, dan yang lain itu kehilangan kepemimpinan, kehilangan gerak yang lebih militer dan radikal, itu karena memang bibitnya sudah dihabisi di luar, dari kampus-kampus. 10 tahun terakhir gerakan mahasiswa itu boleh dibilang teralienasi dari gerakan rakyat. Jadi hampir tidak ada momentum yang bisa diingat dari gerakan mahasiswa 10 tahun terakhir. Yang mau aku sampaikan, yang paling sebetulnya menjadi nilai yang paling strategis kita dalam memperingati Mayday kali ini adalah bagaimana sebetulnya ini bisa menjadi momentum refleksi kita bahwa kita sudah kembali di titik nolnya. Artinya kita sepertinya tidak mungkin atau harusnya tidak bisa lebih rendah dari titik yang sekarang ini. Disinilah kita harus menjadikan momen kali ini untuk kemudian menyadari bahwa konflik memang tidak bisa lagi kita biarkan terkotak-kotak. Hari ini memisah-misahkan gerakan hanya karena berbeda bendera itu hanya akan memperkecil ruang gerak kita dan memperkecil kekuatan kita. Nah, kalau tidak salah, sepertinya 2 Mei terakhir di Medan ini, Akbar Sumut itu selain kawan-kawan dari NGO dan gerakan mahasiswa, tersisa 2 serikat buruh. Kalau tidak salah di dalam Akbar Sumut ada teman-teman dari SPNS dan dari FPBD. Dan mudah-mudahan tahun ini tidak
kalau bisa nambah. Nah, sebetulnya yang membuat kalau kemarin di diskusi internal kita di FEB ini adalah kenapa kita justru melihat ini menjadi salah satu strategis kita untuk kemudian menjadikan media kali ini betul-betul menjadi sebuah momen yang akan diingat oleh rejim bahwa ternyata gerakan ini, gerakan perlawanan ini tidak berhasil mereka lumpuhkan. Jadi kenapa kemarin kita berkesimpulan seperti itu di internal FEB? Karena sebetulnya rejim sudah bisa untuk mengkerdilkan kita. Segala cara sudah dilakukan. Ratusan juta keluar untuk menjinakkan serikat buruh setiap tahun. Ratusan juta, nilainya itu bukan 100-200 juta. Hanya untuk supaya tanggal 1 Mei itu kita tenang-tenang. Itu setiap tahun sudah terjadi seperti itu. Tapi kita terus ada dan masih terus melakukan perlawanan itu. Maka artinya segala macam usaha yang sudah dilakukan rejim, baik itu dari tingkat perusahaan dengan mempersulit gerak serikat, baik itu dari tingkat kampus dengan mempersulit organ-organ mahasiswa untuk bergerak di kampus, itu semua kita melewati. Aku mengingat beberapa wajah kawan-kawan yang melewati masa-masa itu, yang masih hadir di sini juga, yang terlibat di dalam gerakan yang dari mulai awal kuliah sampai sekarang mungkin sudah jadi skripsi teman-teman. Jadi ini adalah momentum yang harus kita jadikan betul-betul sebagai sebuah momen untuk kita menunjukkan kali ini kepada mereka bahwa kita masih ada dan masih terus terlibat. Makanya aku berharap kita semua yang terlibat dalam persiapan media kali ini kemudian memperluas gerakan kita, memperluas konsentrasi kita, sehingga momen media nanti kita bisa menunjukkan seberapa banyak jumlah kita. Tapi yang hadir di sini, yang hadir nanti di tanggal 1 Mei itu bukan hanya kita yang ada di Medan ini. Dari seluruh penjuru Sumatera Utara kalau bisa kita turunkan. Makanya kalau di internal FEB, instruksi kita kepada teman-teman FEB adalah mau 3-4 orang sekalipun di mana ada pimpinan tingkat perusahaan FPBI itu harus turun tanggal 1 Mei di Medan. Bawa bendera sebanyak-banyaknya. Maksudku, kalau kita bisa menunjukkan ada gerakan tani misalnya dari Padang Lawas, ada gerakan tani yang turun dari Batu, ada gerakan buruh yang turun dari ujung Sidin Puancana atau Labuan Batu atau bahkan Nias, itu semua ada di Medan melakukan itu kita bisa menunjukkan kepada rejim bahwa kita masih ada dan terus berlipat ganda. Itu yang ingin aku sampaikan di kawan-kawan bahwa pemberangusan serikat, pemberangusan gerakan itu tidak ada artinya kalau kita bisa menjadikan momen itu justru dikembalikan menjadi sebuah ancaman bahwa apapun yang sudah mereka lakukan, berapa banyak pun biaya yang sudah mereka keluarkan, itu tidak berhasil membunuh kita. Jadi persoalan yang harus kita selesaikan di internal kita adalah kita menyelesaikan dulu sekat-sekat kita menjadikan hambatan dari gerakan kita, karena memang kemarin kan sudah ada rekomendasi misalnya bahwa Akbar Sumut ini kemudian menugaskan semua elemennya untuk
melakukan perluasan ke bawah untuk mobilisasi di tanggal 1 Mei. Ini sebagai evaluasi dari misalnya di Mei tahun lalu teman-teman dari serikat buruh mungkin merasa tidak dibantu ketika mereka memobilisasi basis masanya. Nah, yang harus sama-sama kita ingat adalah kali ini kita bukan mau menunjukkan siapa serikat yang paling eksis, tapi kita mau menunjukkan bahwa gerakan rakyat itu masih eksis. Itu kenapa kita dari serikat buruh juga sangat membutuhkan keterlibatan kawan-kawan untuk membantu mobilisasi, karena memang yang bisa kita harapkan adalah mengajak teman-teman di akar rumputnya ini, karena untuk elit serikatnya memang sudah hampir tidak mungkin lagi kita ajak. Untuk kali ini kalau kita masih bisa bertahan dengan elemen-elemen yang ini saja, itu kita sudah bagus. Sepanjang kita bisa memperluas organisasi kita. Jadi kita tidak perlu lagi menangisi elit serikat yang kemudian tidak lagi menjadikan momen Mei Day ini sebagai momen perlawanan. Aku untuk kali ini memang kalaupun ada teman-teman dari serikat buruh yang tersinggung, ya silakan saja kalau ada dari teman-teman serikat buruh yang tersinggung. Tapi aku mau bilang bahwa setidaknya 2 Mei terakhir fakta di lapangan itu menunjukkan bahwa mayoritas serikat buruh itu sudah dijinakkan, mayoritas serikat buruh itu sudah ditertibkan, dan tinggal menyisakan kita yang ada di sini. Terlepas bahwa mereka bicara itu adalah metode perjuangan yang lain, ya buat kita itu adalah metode untuk menjual gerakan dengan cara-cara yang lain. Jadi mungkin itu yang mau aku sampaikan, karena aku yang berharap diskusi kita kali ini memang berisi diskusi perdebatan kita bagaimana kita bisa memperluas gerakan ini, sehingga untuk media nanti kita betul-betul bisa maksimal, bisa mengarahkan masa kita sebanyak-banyaknya, bisa menunjukkan bendera kita setinggi-tingginya, bisa membuktikan di depan rejim bahwa kita masih ada dan terus berdebat. Kukira demikian pengantin dari itu. Tentunya aku ucapkan ke moderator. Iya, terima kasih Mbak Mira. Tapi menurut aku kita langsung nggak akan lanjut ke menit selanjutnya. Hidup mahasiswa, hidup buruh, hidup orang-orang yang melawan. Pikir waktu sudah berganti dalam 4 tahun terakhir Mei Day ini, 3 tahun terakhir ini, aku selalu bersama dengan eksis dan juga bersama teman-teman di buruh. Beberapa hari yang lalu kami dari Medan mendapatkan undangan Torla dari Aceh selaku koordinator tersebut ya kan, untuk membahas kita menjelang pra hari buruh ini. Nah, hari ini kita di Medan melihat atau menyikapi ya beberapa pelanggaran HAM, dan juga kita lihat itu hal-hal yang di sektor buruh ini yang kita anggap itu ya dikesampingkan pada fenomena-fenomena dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya itu semenjak dilegalisasinya undang-undang cipta kerja. Aku di sini mau mencoba menyampaikan tentang komodinya itu berdasarkan kantor yang disebutnya saya mengecek kepada kami dan nah kita kan sebelumnya dalam tor itu teman-teman ada membahas tentang isu nasional dan juga isu lokal ya. Nah di isu
nasional itu sendiri kan ada 4 poin yang dibicarakan dan juga dibahas. Nah, pada poin pertama itu yang dibicarakan pada di isu pertama itu ialah realisasi pahit PHK dan sistem kerja yang membunuh kaum buruh. Nah, ini kan sering kita lihat hari ini, bahkan ini ada terjadi di mana-mana. Contohnya saja kita lihat ini terjadi di teman-teman fenomena betul. Nah, cara mereka menjaring, cara mereka menghiring, cara mereka melakukan hubungan kerja dengan teman-teman ojol itu ya berbasiskan fitrah. Sementara waktu kita lihat beban kerja mereka, teman-teman, bahkan ada yang lebih dari 8 jam kerja, bahkan tidak semanusiawi yang sebagaimana diatur di regulasi dan tenaga kerjaan. Artinya apa? Dengan menerapkan sistem seperti ini, perbudakan modern. Nah, perbudakan itu ya teman-teman ya, nggak harus toh dia seperti zaman-zaman dulu, tapi perbudakan modern para era saat ini sudah sangat canggih dan sangat menarik. Itulah dengan menerapkan sistem kerja-kerja seperti ini, yang namanya itu berbasis kemitraan. Belum lagi jam kerjanya, belum lagi tentang jaminan sosialnya dan hal lain segala macam yang berbasis itu tentang hak sebagai pekerja. Nah, yang kedua itu coba juga kita soroti lebih lanjut tentang isu nasional pada tahun itu ialah membuatnya militerisme, teman-teman. Nah, kita selaku lembaga yang concern terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia menyampaikan sudah sepakat kita sudah dari awal kita tidak dengan perubahan revisi undang-undang militerisme. Nah, namun militerisme yang saya sampaikan di sini itu bukan dia harus mengangkat senjata, bukan dia yang harus tiba-tiba mereka datang ke sini menggunakan seragam mencampur itu, bukan seperti itu, tapi ideologinya teman-teman. Yang dimaksud dengan ideologi militerisme ini sendiri bisa mungkin teman-teman lihat bagaimana fasis, hal yang lain segala macam lah, cenderung yang namanya itu bersifat militerisme. Nah, ini berlangsung sudah berjalan dan sudah kita rasakan itu ya semenjak mulai berlakunya undang-undang cipta kerja dan juga ditambah rezim hari ini Prabowo yang kita anggap itu sebagai presiden pelanggaran HAM. Nah, contohnya saja teman-teman. Nah, ini kita tidak membenarkan perilaku beliau, tapi lihat contohnya itu Noel. Apa yang dulu diterapkan oleh Noel, ini kan sudah kita anggap itu bagus ya ternyata. Bagaimana menyidak perusahaan, bagaimana hal-hal yang lain. Nah, atas adanya tindakan-tindakan Noel tersebut ada ketidaknyamanan mungkin dari beberapa pengusaha-pengusaha. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan tindakan yaitu militerisme dengan cara apa? Mungkin hal-hal yang lain diberangus. Nah, itu dia. Bukan juga kita berarti hari ini membela selain dari sikap Noel itu sendiri, teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah negara menjelma masif peran pasif dan rusak lingkungan. Nah, yang ketiga ini ya teman-teman, bisa kita lihat banyaknya hari ini bencana Sumatera yang terjadi itu tidak luput yang namanya dari pembakaran liar ataupun juga deforestasi. Dan itu ada sekitar 1,4 juta area tutupan kawasan yang rusak. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya bencana Sumatera yang meliputi dari Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Terus yang keempat ini ya, pengabaian terhadap hak perempuan dan kelompok rentan. Nah, jadi kita berkaitan atau juga berhubungan dengan isu hari ini. Tentunya pengabaian terhadap hak perempuan dan disabilitas ini sudah menjadi kasus yang berulang. Meskipun kita pada saat ini ada menerapkan yang namanya itu regulasi undang-undang disabilitas, namun pada faktanya, pada praktek di lapangan, baik itu di fasilitas umum secara umum maupun juga di ruang-ruang pekerjaan, nah pemberian hak cuti haid, cuti melahirkan, yang namanya itu bersifat tentang hak dasar, itu masih rentan dikesampingkan dan rentan mengalami hak itu dikebiri. Mungkin teman-teman serikat, mungkin ada beberapa teman-teman mereka tersebut di beberapa perusahaan. Nah, itu ya tadi tentang isu nasional ya, tentang yang mau kita bahas. Kita bergeser tentang ke isu daerah. Nah, yang pertama itu mekanisme perhitungan upah yang miskin. Nah, kita dan selaku lembaga penegakan hukum dan hak asasi manusia, ada temuan kita beberapa pekerja itu yang masih mengalami yang namanya itu upah tidak layak kita anggap. Mengapa kata-kata demikian, teman-teman? Nah, ada beberapa pekerja itu masih dipekerjakan di bawah dari UMK atau UMP.
Nah, sebenarnya kan dari kata-kata penyebutan UMP ataupun UMP ini kan dulu sering kita dengar itu namanya UMR ya Bang, begitu ya. Nah, namun semenjak tahun 2000 itu UMR itu ditiadakan dan sekarang sudah ada yang namanya itu UMP dan juga UMK. Nah, berdasarkan dari beberapa kerja-kerja BUMN itu yang memang ada beberapa mengadvokasi buruh yang berpihak karena tidak mendapatkan haknya. Nah, kita masih rentan melihat dan juga mengamati hampir 70% buruh kita dalam BUMN itu masih yang namanya itu di bawah kekurangan. Bahkan yang sering mengalami rentan mendapatkan perlakuan upah yang kurang itu adalah sektor pekerja biasanya itu yang berbasis kuliner, Pak. Nah, berbasis kuliner seperti restoran ataupun juga hal-hal yang lain. Nah, ini upahnya ini rentan tidak diberikan baik itu secara cutinya maupun juga tentang THR-nya. Nah, ini LBMN adalah pengalaman kita mengadvokasi buruh yang di tahun 2004 itu ada sebanyak 10 orang pekerja tidak diberikan hak THR-nya selama di Hari Raya Idul Fitri pada kali itu. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, lemahnya pengawasan terhadap pengusaha maupun juga perusahaan. Ini sebenarnya sudah menjadi catatan buruk ya, dan ini memang sudah menjadi macam kayak lingkaran setan. Nah, di dalam regulasi undang sudah dijelaskan bahwa pengawasan itu adanya memang di provinsi. Kalau nggak salah saya di Sumatera Utara itu ada dia UPT 1 itu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya fenomena-fenomena kita perihal tentang pengawasan dari mungkin 100% yang kita adukan. Kalau kita nggak progresif teman-teman, kalau kita nggak mengejar dari dinas UPT akan kita kejar di sana. Contohnya itu ya, kita di 2024 ada menangani kasus tentang beberapa pekerja dari PHK dari sektor pekerja dari kredit umumnya. Nah, di sana itu kita sudah memberitahu, sudah melaporkan bahwa perusahaan ini sejak dari awal tidak menerapkan ada yang namanya itu PP, peraturan perusahaan. Nah, jadi mereka seolah-olah itu hapus power, suka-suka mereka memberhentikan pekerja, suka-suka mereka mempekerjakan pekerja itu, dan tidak ada jam lembur yang upah lembur yang sesuai dengan haknya mereka. Artinya apa? Di sini kita anggap ada beberapa penyimpangan yang kita anggap itu ya berunsur pelanggaran HAM. Nah, itu dia teman-teman. Dan yang ketiga ini adalah miris ya teman-teman. Itu tentang pemberantasan serikat. Padahal secara konstitusional hak untuk berserikat itu sudah diatur di mandat konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahkan sudah ada diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 ya Bang. Nah, tentang berserikat. Namun apa pada fenomenanya, pada faktanya? Bagaimana teman-teman kita yang ada di Asaha? Mereka dihalang-halangi, mereka tidak diperkenankan, bahkan mendapatkan perlakuan yang namanya itu hukum kerja secara sepihak. Artinya apa? Hal-hal yang bersifat namanya itu militerisme itu hari ini dalam ruang-ruang ketenagaan itu sudah dilakukan. Belum lagi kita lihat dengan undang-undang cipta kerja teman-temannya, yang kita anggap itu ya merenggut beberapa besaran-besaran nominal ketika pekerja jadi PHK. Yang awalnya itu di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu dulu setiap pekerja jadi PHK itu mendapatkan haknya itu 2 kali lipat. Sekarang apa? 1 kali bahkan juga ada yang 0,5. Tergantung dia bagaimana keadaan perusahaan, ada yang efisiensi dan ada yang dia bagaimana keadaannya. Nah, anehnya lagi masih banyak ini di Medan ini perusahaan-perusahaan yang udah yang skalanya itu yang kita anggap itu skala menengah ke atas masih mempergunakan pekerja itu di bawah yang namanya kurang upah. Ketika kita kejar mana kurang upahnya, mereka selalu beralibi bahwa perusahaan adalah UMKM. Perusahaan UMKM apa? Modalnya sudah ada hampir 10 miliar. Coba teman-teman merasa ya apa? Mereka selalu berlindung di bawah setiap undang-undang kita kerja. Nah, mereka selalu berlindung di bawah apa? Undang-undang UMKM. Peraturan presiden yang berdasarkan adanya UMKM. Nah, semenjak adanya undang-undang cipta kerja ini, yang dikatakan UMKM itu ialah 3 miliar. Nah, pada faktanya ketika kita lihat sudah berusaha itu yang di atas 3 miliar kan sudah skala menengah ke atas dong.
dan itu dan harus membayarkan hak pekerja itu berdasarkan UMP atau juga UMK. Nah itu dia ya. Nah, berhubungan tadi dengan pemberangusan hak berserikat ini, menurut bacaan kita dari LBH Medan, ini sudah sangat jelas ya teman-teman ya, melanggar dari psikolog kita. Nah, hak untuk berpendapat, nah itu sudah jelas bagaimana ya teman-teman ya, diratifikasi di dalam undang-undang ICCPR. Itu diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Nah, di situ sudah dijelaskan bagaimana kita hak untuk berserikat, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul, hak untuk memeluk, hak untuk berpendapat di muka umum. Nah, tapi apa fakta dan fenomena hari ini? Kita diberangus kawan-kawan. Artinya ya apa? Kalau kita tidak kuat untuk bersolidaritas dan berserikat, nah mungkin saja ya yang kita yang hari ini pada saat ini di sini seperti ini, ya akan kedepannya akan mendapatkan perlakuan yang semena-mena. Terakhir ya teman-teman ya, tentang pembangunan alat perjuangan. Nah ini yang menarik untuk kita diskusikan dan kita bicarakan. Berhubungan ya dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Ira dan juga Kak Erika dari teman Federasi Pekerja Serikat di sektor yang ada, menjelaskan bagaimana hari ini kita ya ada gap-gap tersendiri. Contohnya FPBI punya isi tersendiri. Nah, contohnya teman-teman dari orang Erika punya isi tersendiri juga, dan ada hal yang lain segala macam. Sehingga apa teman-teman? Ragam isu-isu apa yang kita sampaikan selalu terpecah, tidak terkonsen. Ibaratnya apa? Kita menerapkan coba filosofi yang namanya itu sabu lidi. Kalau sabu lidi mengais salah satu benda ataupun benda kerikil, pasti sabu lidi akan patah. Tapi coba kita sama-sama seperti sabu lidi kuat dan rame-rame. Apapun itu mungkin akan bisa kita sama. Nah, termasuklah hari ini yang kita anggap ini ya rejim-rejim yang nanti ada. Rejim yang hari ini kejam terhadap buruh, di mana ya mereka mempekerjakan kita ini ya dianggap sebagai rudi, padahal ini sudah di zaman 2026 ini ya motif-motif yang diperlakukan di zaman Romawi kuno, di zamannya pada saatnya di sejarah di zamannya awal dari peradaban pertengahan dan juga di era saat ini ya hampir sama dengan cara perbudakan. Itu mungkin dari kami LBH Medan menyikapi tentang beberapa hari ini tentang isu-isu ya tadi yang sudah disajikan di TOR. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Itu mungkin disampaikan kepada moderator. Mental itu sangat mempengaruhi terhadap ojek online yang bahkan sampai larut malam begitu bekerja. Nah, kemudian ada lagi case yang lebih parah mungkin dari yang aku beberapa kali kalau selain hari dengan teman-teman mungkin ada yang lain juga. Aku bertanya kepada kawan-kawan yang mendapatkan fasilitas dari perusahaan Grab atau yang bilang Gojek yang menggunakan sepeda listrik. Mungkin kawan-kawan pernah lihat kan? Ini sepeda listrik itu kawan-kawan mereka tidak menggunakan DP. Mereka tidak menggunakan DP, dia modelnya itu kayak tangkap lah kita menyewa kalau sama pemilik tapi pemilik ini bukan itu. Namun kita itu membayar contohnya ini karena dikasih kita itu apa? Listrik itu kan mungkin satu hari itu kita mendapat upah 300.000 itu pasti dapat karena mau nggak mau kita harus mendapatkan itu karena ada yang harus kita bayar. Tapi penyewaan dari kereta listrik itu kalau kalian tahu 300.000 itu dipotong 65.000 untuk membayar seorang aplikasi yang dipotong melalui e-wallet itu Dana, GoPay atau OVO seperti itu. Kalau aku melihatnya itu sebenarnya sebuah mekanisme yang sangat tidak manusiawi Bapak. Bahkan mereka tidak mengenal kata libur. Kalau mereka harus libur atau sakit itu harus ada surat atau potongan upah dari e-wallet itu tadi OVO, GoPay. Dan sangat tidak manusiawi. Makanya mereka itu banyak bekerja di malam hari dan sangat rentan terkena penyakit. Belum lagi tidak ada jaminan sosial, jaminan kesehatan langsung dari aplikasi. Tentu itu adalah produk kapitalis yang sangat jahat, di mana kaum berjualan itu benar-benar menindas, mengeksploitasi. Namun bedanya mereka tidak dimaki, tapi secara aplikasi harus diikuti. Itu. Regulasi itu ada di undang-undang di tenaga kerja kalau masalah, tapi tidak ada pengawasan langsung yang federalisme dan juga jam kapitalisme. Kita belum sampai ke tahap yang bisa mengasosiasi kaum pekerja dengan sangat baik. Sehingga
penugasan struktural yang dilakukan itu akan terus terjadi karena pemerintah dengan kroni bisnisnya adalah bisnis investor gitu, yang itu tidak memiliki jaminan khusus terhadap buruh. Ada relasi kuasa yang situ kalau tahu relasi antara oligarki, korporasi dan juga pemerintah. Karena pemodal itu membutuhkan oligarki atau orang-orang yang berada di sekitar dengan pemerintah untuk menjalankan bisnisnya, sehingga semua hal itu dihalalkan atau semua cara yang dilakukan mereka bagaimana supaya perusahaan mereka itu bisa berdiri tanpa memikirkan masing-masing buruh-buruh. Ketiga, mungkin tentang pemberangusan serikat atau yang baik sebutkan. Aku teringat di tahun pasca revolusi tahun 1945 ada namanya SOPSI, Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, di mana itu merupakan garda terakhir dalam serikat buruh terbesar di Indonesia yang dibubarkan, dan juga termasuk BTI Bahasa Indonesia karena Partai PRS itu mereka juga bagian dari tanda kutip Partai Komunis Indonesia yang ikut memberontak pada saat itu negara. Padahal memang kalau kawan paham, kawan tahu ada tidak masuk akal. Nah, di negara ini semua yang berhubungan dengan buruh, semua yang berhubungan dengan kaum marginalkan, kaum kondisi kotor itu dilabelkan dengan ideologi tertentu gitu. Padahal tidak semuanya bisa dibuktikan. Itu hanya tuduhan, mungkin ada basis politik yang berkaitan. Dan saat ini juga terasa rezim Orde Baru itu mengedepankan kegiatan-kegiatan itu memberangus serikat pekerja, membatasi pergerakan kaum buruh, membatasi pergerakan mahasiswa yang ingin berbasis pada buruh-buruh. Kalau kamu sadar, kita akan masuk ke zaman itu lagi mungkin secara perlahan. Karena apa? Kebijakan pemerintah ini dengan baik dan sukses membentuk budaya mahasiswa sekarang untuk lebih apatis dan tidak peka untuk bagaimana caranya kita bersama-sama dengan buruh beraspirasi dan petani dan rakyat. Itu adalah kebijakan pemerintah, kawan-kawan. Itu dibangun dari zaman Orde Baru sampai sekarang. Tidak bisa dipungkiri rezim sekarang Prabowo Gibran itu tidak jauh-jauh dari kroni-kroni Soeharto, kawan-kawan. Orang-orang itu aja. Kalau mereka masih berada dalam ini, sampai kapanpun kita akan masih berulang seperti ini. Buruh-buruh akan terus ditindas, tidak akan ada jaminan sosial, jaminan kesehatan untuk mereka bisa hidup sejahtera. Namun mereka akan terus dimiskinkan. Karena apa? Keuntungan mereka hanya kepada pemilik modal dan perusahaan itu, bukan dari buruh-buruh itu, kawan-kawan. Sama kayak perkataan tadi tentang kes-kes driver ojol, aplikasi-aplikasi ojol online itu sangat luar biasa, parahnya, kawan-kawan, miris. Mungkin aku melihat banyak sekali driver ojol yang mati di jalan, yang meninggal karena pekerjaan mereka sangat berat. Padahal tidak seberat itu, namun aplikasi lagi-lagi membohongi begitu tanpa ada pengawasan yang baik. Kemudian poin yang keempat ada pembangunan alat perjuangan rakyat. Mungkin ini agak sedikit mental. Sekarang ini kita masuk ke dalam rezim yang lambat laun membatasi supremasi sipil. Mereka mengutamakan supremasi militer untuk membatasi pergerakan siapapun, termasuk mahasiswa. Bisa dilihat di datang hari ini. Mungkin kalau normal-normal di negara ini mungkin diskusi hari ini sangat banyak kawan-kawan mahasiswa yang berdatangan. Tapi aku rasa sekarang mahasiswa lebih penting berkegiatan di media sosial daripada ikut dalam diskusi dan konsolidasi untuk beraspirasi bersama kawan-kawan buruh, kawan-kawan petani. Tapi itu terjadi ya tadi. Mungkin itu bagian dari kebijakan yang dilakukan pemerintah yang sangat berpengaruh secara tidak langsung kita sadari. Sedang berakhir ke DKI Kota Medan, Deli Serdang sampai Kabupaten Angkat. Jadi diskusi sebelumnya sudah kami sampaikan juga tentang permasalahan buruh yang selama ini kami hadapi. Dari awal terbentuknya FSPMS itu emang kebanyakan bergerak di bidang advokasi. Jadi selama berdiri
BPS dari 2016, memang kebanyakan masalah-masalah buruh kita tangani memang melalui advokasi. Jadi seperti diskusi yang disampaikan sebelumnya bahwa tema diskusi yang bakal kita bahas pada sore ini, yaitu salah satunya adalah tentang mekanisme perhitungan upah. Jadi yang perlu kawan-kawan tahu bahwa tentang pengupahan sekarang diatur di dalam PP 49 tahun 2025. Kawan-kawan bisa buka di pasal 26 dari PP 49 tahun 2025 itu. Di situ ada rumus penghitungan upah minimum. Nah di situ kawan bisa buka, bisa lihat rumusnya di situ. Untuk dapat perhitungan dari upah minimum itu adalah inflasi tambah pertumbuhan ekonomi kali alfa tambah dikali upah minimum yang sedang berjalan sekarang. Nah, buat dapat inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu didapat dari data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik. Makanya seperti diskusi sebelumnya, kalau sebenarnya kita perlu manggil mereka buat diskusi bareng kita di sini, buat nanya di mana data itu mereka dapat. Lalu tentang alfa itu tadi, alfa itu sudah ditentukan nilainya di dalam PP itu dari urutan 0,5 sampai 0,9. Buat dapat angka yang pas dari 0, ke 0,9 itu yang bahas adalah Dewan Pengupahan. Yang sebelumnya pernah kita bahas Dewan Pengupahan. Jadi isi Dewan Pengupahan itu adalah unsur pengawas, unsur pengusaha, unsur pekerja, lalu unsur pemerintah seperti BPS tadi sama ahli. Biasanya mereka berunding dulu sebelum nentuin upah minimum, berunding dulu buat nentuin nih nilai alfa tadi antara 0,5 sampai 0,9. Lalu setelah mereka dapat nilai upah minimum itu, mereka usulkan ke gubernur buat ditetapkan sebagai upah minimum provinsi atau kabupaten kota. Lalu mengenai tentang upah ini, kalau kawan-kawan nanya apakah rumus penentuan nilai upah minimum itu dari dulu yang sudah seperti itu atau bagaimana? Jadi rumus penentuan upah minimum itu ditentukan sejak terbitnya PP 78 tahun 2015. Nah sebelum PP 78 tahun 2015 itu Dewan Pengupahan itu menentukan dengan tabel komponen kebutuhan hidup layak yang isinya tentang pakaian, lalu celana sampai pakaian dalam pun disurvei harga-harganya ke pasar. Jadi dulu sebelum tahun 2015 peran guru itu besar untuk ikut dalam mensurvei harga-harga ini di pasar. Namun setelah terbitnya PP 78, setelah adanya rumus tentang penghitungan upah minimum itu yang pakai inflasi, pertumbuhan ekonomi, bahkan sekarang pakai nilai alfa, peran guru ini diminimalisir. Jadi semua seperti inflasi tadi, pertumbuhan ekonomi itu dihitung oleh pemerintah, di mana BPS sudah dihitung. Lalu tentang nilai alfa itu juga sudah diatur dalam PP 49 tadi. Itu tentang mekanisme perhitungan upah. Dari situ dapat kita simpulkan kalau makin hari, setelah terbitnya PP 78, PP 36 sampai PP 49 2025, peran guru ini makin diminimalisir dalam penentuan nilai upah minimum. Dulu sebelum 2015, peran guru ini dipakai untuk mencari harga-harga dari komponen kehidupan kebutuhan hidup layak itu tadi, lalu dikumpulkan ke unsur guru dari Dewan Pengupahan, lalu Dewan Pengupahan yang buat perundingan sampai dapat nilai upah minimum itu diusulkan ke gubernur sampai keluar yang namanya SK PAN upah minimum provinsi atau kabupaten kota. Lalu tentang diskusi kita lainnya yaitu mengenai pengawasan. Lemahnya kinerja pengawas. Sebelumnya di
diskusi sebelumnya juga kita udah bahas tentang kinerja pengawasan, lemahnya kinerja pengawasan. Kawan-kawan harus tahu, pengawasan itu tata kerjanya diatur di Permen Nomor 33 2016. Bahkan juga diatur di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di situ diatur jelas kalau pengawas ketenagakerjaan memiliki fungsi untuk menjamin penegakan hukum ketenagakerjaan. Itu sesuai sama undang-undang. Namun kenyataannya seperti yang kita lihat, kalau banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bahkan kami alami juga, mungkin kawan-kawan pun mengalami tentang lemahnya kinerja pengawasan ini. Contohnya kayak, jadi mereka ini sudah melapor namun tidak ada tindak lanjut atau tidak ada transparan dari pengawas. Bahkan juga harus tahu kalau pengawas ketenagakerjaan ini Iya, aku bentar aja Mas, hidup aja. Bentar aja nanti. Web enggak? Enggak, Android. Pemeriksaan khusus. Datang pula paket semua lama di sini. Pemeriksaan pertama ini dilakukan pengawas kepada perusahaan yang baru berdiri. Nah, di sini peran pengawas melakukan melakukan pemeriksaan kepada perusahaan yang baru berdiri untuk melihat apakah sudah terpenuhi syarat-syarat bagi perusahaan untuk berdiri. Lalu pemeriksaan berkala ini dilakukan ya saat perusahaan itu berjalan. Lalu ada namanya pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini dilakukan saat adanya laporan dari pekerja. Pemeriksaan khusus ini tidak akan pernah ada kalau pemeriksaan pertama dan pemeriksaan berkala itu dilakukan dengan benar oleh pemerintah, oleh pengawas. Kalau mereka benar-benar melakukan pengawasan pertama, lalu melakukan pengawasan berkala secara betul-betul efektif dilakukan pemeriksaan ini, nggak akan ada namanya laporan dari pekerja, sehingga pengawas itu harus melakukan yang namanya pemeriksaan khusus. Gitu. Kalau dari pengalaman kami tentang pengawasan ini, biasanya mereka udah menemukan nih temuan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, udah ditemukan tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Biasanya mereka hanya mengeluarkan selembar nota tanpa adanya sanksi dari pengawas, dan mereka cuma bilang kami tidak bisa ngasih apa-apa. Dia udah melanjutkan aja ke PKI. Sementara kawan-kawan tahu kalau PKI itu Pengadilan Hukum Indonesia. Di PKI itu tahapannya lumayan panjang. Jadi ini malah makin buat hak-hak pekerja ini makin lama buat didapat. Lalu untuk tema lainnya tentang serikat. Untuk kita tunda dulu ya. Belum ada pencatatannya, tapi di halaman sebenarnya kan buat sebelumnya kita pernah dibahas di diskusi sebelumnya. Jadi kami punya serikat diangkat. Kami buat permohonan pencatatannya ke Disnaker Langkah dari Oktober, tapi baru dikeluarkan pencatatannya di Januari 2026. Padahal berundang-undang pencatatan itu keluar setelah 21 hari kerja setelah permohonan itu kita sampaikan ke Disnaker. Namun kenyataannya yang dilakukan Disnaker Langkah yaitu memperlambat keluarnya pencatatan dari serikat pekerja ini. Ini pun setelah kami ributin, kami kirim surat ke Polda, lalu bahkan konfederasi kami pun ikut meributkan kementerian. Sampai akhirnya kami dipanggil ke Disnaker Langkah buat membahas tentang pencatatan dari serikat pekerja ini. Dan situ kita bisa melihat kalau kebebasan kita dalam berserikat masih dihalang-halangi, masih menjadi masalah kita bersama mengenai kebebasan kita untuk bersuara tanpa rasa takut. Lalu terakhir adalah perjuangan rakyat. Menurutku
penindasan itu bukan hanya terjadi pada pekerjaan. Penindasan itu terjadi kepada petani, nelayan, masyarakat di kota seperti pedagang kopi di pinggir jalan, UMKM, bahkan pedagang-pedagang di pasar yang digusur, bahkan dimintai kutipan-kutipan yang tak jelas. Kalau SPMS menganggap alat perjuangan rakyat, alat perjuangan bersama, yaitu dengan partai politik, bentuk atau perjuangan partai politik. Kalau kawan-kawan tahu partai buruh yang kalah semalam, FSPMS ikut membangun partai politik tersebut.